Bapak, sahabat Terang Hidup yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan, sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Kita boleh sehat semua dan mendapat kehormatan untuk belajar satu tema penting. Tema saya adalah motivasi murni untuk mengenal Allah. Motivasi murni untuk mengenal Allah. Saya membaca satu ayat saja dari Kisah Rasul 10 ayat yang keempat, firman Tuhan. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ini tentang tokoh Kornelius. Dia seorang Romawi, seorang perwira yang melakukan banyak kebaikan bagi orang lain. Nah, apa yang saya maksudkan di teks inilah begini. Ketika kita dalam kondisi apapun juga, kita punya tekad. Kita punya kerinduan, walaupun hanya sedikit, untuk mengenal Allah, untuk mencari Dia. Dan biasanya di saat-saat yang sulit, tema saya hari ini saya tujukan buat orang-orang yang lagi sedang stres dan depresi karena berbagai hal. Banyak sekali orang yang Tuhan menemukan mereka di saat mereka terkapar dan dalam keadaan yang sangat sulit. Seorang ibu berkata, "Pak, waktu suami saya pergi meninggalkan saya ingin mau bunuh diri, Pak. Hidup ini runtuh dan gak ada lagi harapan." Tapi beberapa tahun kemudian saya mengenal Yesus dan hidup saya dipulihkan. "Pak, hidup saya sudah bangkrut. Saya bahkan untuk mau naik bis saja nggak punya uang, Pak. Di dompet saya hanya cuma 5.000 perak. Saya tadinya pegang ratusan juta. Fasilitas rumah, mobil, kendaraan, uang di bank tinggal gesek. 5.000 perak. Dan saya hampir gila." Orang-orang yang jatuh merasa bahwa hidup ini sudah berakhir. Dia begitu malu, begitu tidak berani ketemu teman. Karena pasti akan dipertanyakan ABCD. Dan di situasi itu, saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya. Nah, seperti ini Kornelius, ini satu model. Di mana pada satu titik malaikat Tuhan datang dalam sebuah penglihatan dan bicara kepada Kornelius. Nah, seorang ibu mengatakan bahwa, "Pak, saya ini lama sekali membenci kekristenan. Saya benci sekali sampai ke jantung dan darah saya. Tapi satu titik, entah bagaimana, saya hanya dengar teman saya bernyanyi. Saya tidak dengar kaset, dia bernyanyi. Kebetulan saya ke rumahnya. Entah bagaimana caranya, saya tidak bisa jelaskan. Saya punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Saya punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Dan satu titik, betul, dia menjadi seorang penginjil. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa apa kita punya sedikit saya kerinduan. Lalu Tuhan akan menemukan kita pada saat yang Tuhan tetapkan. Beberapa orang mengenal Allah ketika sedang dipenjara. Yang lain sedang dalam kesusahan yang berat karena bangkrut. Yang lain ditinggalkan oleh pasangannya, dicampakkan. Tapi di titik itu justru mereka berjumpa dengan Yesus. Allah punya cara untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan Dia. Hal yang kedua adalah begini, saya tidak tahu apa masalah Anda. Apakah Anda sedang mengalami kesepian yang luar biasa dan merasa hidup ini sendiri? Gak ada siapa-siapa yang care kepada Anda. Atau Anda mengalami penolakan dari orang yang dekat sekali dengan Anda. Apakah orang tua, pasangan? Atau Anda sedang bingung dan galau. Aduh, gimana ya? Saya bingung 4 tahun ini, 2 tahun ini saya bergumul tentang ini. Tetapi saya gak menemukan apapun jawaban. Atau Anda sedang stres, depresi karena persoalan keluarga, pasangan Anda. Atau Anda begitu terancam karena tekanan soal utang, piutang. Atau Anda bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi, seperti yang saya katakan tadi dalam sebuah contoh. Apapun situasi Anda, hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa ada Yesus yang siap untuk menolong Anda. Dia punya cara untuk mengangkat Anda, saya tidak punya. Dia punya jalan bagaimana membawa Anda menemukan jalan hidup di dalam Dia. Dia punya sejuta cara untuk mengangkat Anda yang sedang terkapar karena beratnya beban yang Anda panggul. Saya mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu, Anda jangan takut karena itu bukan menjadi ending dari perjalanan Anda. Itu bukan tempat terakhir dari perjalanan Anda untuk menemukan makna hidup Anda. Ada Yesus yang bisa Anda datang dan berdoa. Saya kenal begitu banyak orang yang sebelumnya mereka tidak pernah tertarik, bahkan mereka membenci. Seperti Paulus. Tapi kemudian Tuhan datang dan
menemui mereka. Beberapa orang mengalami seperti pengalaman Kornelius. Malaikat datang dan bicara kepada Kornelius. Apa dikatakan? Bahwa doa dan sedekahmu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Jadi Allah melihat hati Anda. Allah melihat hidup Anda. Allah melihat pergumulan Anda, jatuh bangun Anda, air mata Anda, lutut Anda yang berdoa siang malam, dan Anda belum menemukan jawaban. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa sekalipun kita gagal berkali-kali, masih ada jalan dalam Yesus. Masih ada jalan yang disediakan Allah buat Anda dan saya. Allah ada, bahkan melampaui masalah dan kesulitan Anda dan saya. Hal yang ketiga adalah kita harus belajar dari pengalaman yang sulit yang pernah terjadi dalam sejarah. Ketika seseorang yang hampir tenggelam di Atlantik, John Newton, di saat itulah dia berjumpa dengan Allah yang sejati dalam Kristus dan berkomitmen. Saya merasa bahwa ketika di penjara, seorang teman saya berkata, itu tempat yang terindah bagi hidup saya. Di tempat itu, untuk pertama kali dalam hidup saya berjumpa Yesus. Seseorang berkata, Pak, waktu saya bangkrut dan segalanya menjadi hilang dan hancur, saya merasakan bagaimana Tuhan melawat hidup saya. Pak, waktu saya mengalami bagaimana dihianati dan mengalami diskriminasi, dilecehkan orang dan direndahkan orang, pada satu titik saya berjumpa Yesus dan dia memulihkan hidup saya. Saya katakan tadi bahwa Allah punya sejuta cara untuk menolong kita. Tapi satu hal, mari kita belajar untuk tidak berputus asa. Ketika kita putus asa, masalah akan datang. Serangan jantung, tekanan darah, ya, juga mengalami banyak sekali hal yang membuat jalan kita tertutup dan buntu. Mengapa? Karena depresi dan stres tidak akan membuahkan hasil yang baik buat kita. Tapi ketika kita percaya bahwa Allah bisa melawat kita, ini iman. Ketika kita percaya bahwa ini bukan jalan terakhir, ini justru perjuangan. Ketika kita berjuang dan melihat dari sejarah bagaimana orang-orang dilawat Tuhan di situasi yang paling sulit, yang tidak pernah kita bayangkan dan ada di situ. Tidak pernah kita pikirkan akan seperti apa jadinya hidup saya. Tapi Allah punya rancangan yang sempurna buat kita. Kornelius tidak pernah mencari Allah, tapi Tuhan yang datang dan menemukan dia, bicara kepada dia, dan mengutus Petrus dari Yope datang ke Kaisarea untuk melayani Kornelius. Nah, Allah punya cara. Saya bicara kepada Anda yang sedang bergumul hari-hari ini. Ketika pergumulan itu makin hebat, mari kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Dia punya cara untuk membawa Anda pada jalannya. Dan untuk itu, kita semua merindukan lawatan tangan Tuhan. Jangan berpikir bahwa ini sudah akhir dari segalanya, atau saya sudah dicampakkan dan hidup saya sudah putus asa. Banyak orang tua yang ketika ada di panti asuhan atau apa, mereka mengembangkan pikiran negatif. Mereka menyesali hidup mereka. Mereka tidak bisa terima mereka di sana, dan mereka hanya bisa menyalahkan. Tidak semua memang. Tapi saya mengatakan belajar untuk bersyukur, belajar untuk melihat sejarah bahwa Allah punya cara yang unik sekali yang tidak pernah kita bayangkan untuk melawat kita, membawa kita pada dirinya. Dan dalam perjumpaan itulah kita melihat bahwa hidup kita menjadi berarti seperti yang Tuhan inginkan. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa buka hati Anda supaya Tuhan Yesus melawat Anda dengan damai. Kenapa kita katakan berbagailah orang yang membawa damai? Begini, banyak sekali rekan-rekan saya yang mereka berjumpa Yesus karena mereka melihat kehidupan orang Kristen. Karena mereka melihat kesaksian di tempat pekerjaannya. Karena pertemanannya, dia melihat bagaimana hidup mereka yang begitu baik. Nah, dia datang ke rumah temannya. Lalu dia melihat, ya, di situ ada buku-buku, dan dia bilang, boleh nggak saya pinjam? Oh boleh. Dia tertarik. Dia sering kali datang ke situ dan dia lihat ada satu kitab yang tebal, Alkitab. Boleh nggak saya pinjam? Kamu yakin? Iya yakin. Bisa nggak saya baca? Ya udah kalau baca. Bisa nggak saya pinjam? Kamu buat kamu aja karena saya punya 2. Nah kalau kita punya Alkitab 2 ini bisa kita kasih. Kasih berarti yang jangan di stabilo ya, supaya dia bisa baca. Dan ketika dia baca, intinya cuma mau tahu doang. Apa sih isinya Alkitab orang Kristen? Dia baca. Makin dia baca, dia tertarik. Dia baca, akhirnya dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia baca sampai berjam-jam dia baca. Nah pertanyaan saya adalah, siapa yang memberikan dia kerinduan untuk membaca? Dan penasaran. Dulu kalau saya bacaan Asmara Kopingho tahun 70-an saya baca. Ya nggak cocok, nggak puas 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid, sampai 48 jilid. Tapi orang ini ada Roh Kudus yang menggerakkan jiwanya, hatinya untuk haus akan
Firman Tuhan dia baca. Dan sebelum dia baca, dia sudah ambil keputusan untuk percaya Yesus. Nah, biarlah kita membuka diri supaya damai Kristus hadir. Karena damai itu akan membuat orang tertarik. Damai itu membuat orang berpikir, iya ya, saya panik dan gelisah, saya kehilangan pengharapan, saya kok nggak tenang sekali hidup saya. Saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya pekerjaan, saya punya tabungan, tapi kok saya nggak tenang ya. Dia nggak punya apa-apa, kok tenang ya. Maka damai Kristus yang hadir di hidup kita akan menjadi jembatan untuk membuat orang lain tertarik. Ada terlalu banyak kesaksian yang saya amati dan saya lihat, dan juga banyak teman-teman saya. Mereka bertobat percaya Yesus karena mereka melihat kualitas hidup orang yang dia kenal itu baik. Dia melihat etika orang itu, moralnya, dan kesaksian hidupnya, integritasnya baik. Dan kemudian dia tertarik. Dan Tuhan punya cara untuk membuat orang tertarik. Mengenal dia lewat jembatan persahabatan. Mengapa? Karena ada damai yang kita tebarkan. Jadi ketika kita melihat ada banyak sekali kerusuhan, jangan terpancing untuk kritik sana, kritik sini. Jangan terpancing untuk menghakimi sana, menjustifikasi itu. Jangan ikut-ikutan untuk mencela sana, mencela ini. Kata-kata kita narsis, kata-kata kita yang menjustifikasi, kata-kata kita yang kotor, menghina ras orang, keinginan orang, itu tidak akan menolong kita. Tapi ketika kita hidup baik, kita hidup benar, maka ini menjadi sebuah cahaya kecil untuk orang menemukan pengharapan di dalam Yesus. Dan Tuhan pakai ini untuk menjadi cara dia untuk membawa orang. Salah satu cara untuk membuat orang mengenal Yesus. Hal yang terakhir menutup renungan saya ialah begini. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, itu rahasia dia dan itu misteri. Kita di luar nalar dan kemampuan kita. Tapi satu hal yang pasti adalah terlalu banyak cara Tuhan untuk membawa orang pada dirinya. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah ada sedikit saja kerinduan di hati Anda untuk menemukan kebenaran? Apakah ada setitik cahaya di hati Anda untuk merindukan, saya ingin mengenal Allah yang benar. Saya ingin mengenal Allah yang benar. Siapa sih Allah yang benar? Anda berdoa. Di saat Anda berdoa, apapun situasi Anda senang atau Anda paling krisis, Anda menderita atau Anda paling bahagia, satu titik, pertanyaan Anda akan dijawab. Oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Terlalu banyak kisah di mana orang-orang berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah terbicara seperti Kornelius. Ketika dia berdoa, tiba-tiba ada cahaya di sudut sana. Ketika dia berdoa, dia mimpi. Ketika dia berdoa, dia melihat ada gambaran di dinding kamarnya. Ketika dia berdoa, Tuhan punya satu cara untuk bawa orang itu berjumpa dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah cara Tuhan untuk melawat kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa adakah sedikit kerinduan Anda untuk mengenal Allah yang benar? Berdoalah, karena Allah yang benar itu ada, namanya Yesus. Bukan saya menjelaskan Anda, Yesus datang pada Anda. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus. Pada waktu kapan? Pada waktu Yesus. Dan nanti Anda akan lihat bahwa hal yang indah terjadi pada Kornelius bisa terjadi pada ribuan orang, jutaan orang yang lain juga bisa terjadi pada diri Anda. Sehingga harus terus berdebat dan bicara yang tidak-tidak. Biarlah Anda buka hati karena Anda punya kerinduan itu, mengenal Allah. Allah akan jawab kerinduan Anda seperti Allah menjawab doa-doa Kornelius. Terus memberkati dan shalom. Amin.